Komika Marcel Widianto yang dipasangkan dengan politisi Gerindra Riza Patria maju di Pilkada Tangsel mendapat dukungan dari sejumlah partai. Sudah 4 partai yang mendukung Riza Marcel, yaitu Gerindra, Nasdem, PSI, dan Demokrat. Meski dukungan mengalir dari partai politik, Marcel justru dikritik sesama rekan komika. Marcel, lo kalau mau jadi wali kota, kalau udah jadi jangan sombong. Dengan judul Marcel untuk Tangsel, calon wakil wali kota Tangerang Selatan Marcel Widianto mulai rajin membagikan video dirinya melakukan belusukan. Assalamualaikum bang, kita Marcel, abang siapa bang? Bang Husen. Ada nggak Bang Husen keresahan Bang Husen tentang Tangsel bang? Masalah kebersihan kayak begitu, sampah ya kan, ya itu kan kita perlu ya kan, jangan sampai semraut, dan pasar mesti dirapikan. Lampu jalan ini mati kalau malam ya, ini yang ini nih yang di kolong. Oh ini bang? Ya itu mati bang. Semuanya bang berarti? Mati. Berarti Nah, itu emang juga benar ya kan gelap lampu ya? itu juga lampu mati. Lampu ini mati? Iya, lampu taman itu mati. Terminal Ciputat belum ada. Ini masih terminal bayangan dibilangnya. Ya, meski pencalonannya menuai banyak kritik, termasuk dari rekan sesama stand-up komedian, Marcel seolah tak peduli dan justru mulai memperkenalkan diri kepada para calon pemilihnya. Marcel juga menggunakan kesempatan itu untuk mencari tahu berbagai permasalahan yang dihadapi warga Tangerang Selatan. Jadi apa keresahan ibu tentang Tangsel Bu yang pengen diberubah? Biar gak banjir, biar aman lah di sini, di jarak ini. Bisa di banjirnya tuh diurusin masih biar nggak banyak banjir. Berarti drainasenya ya? Ya, juga penerangannya kadang masih banyak yang gelap. Itu. Makanya saya respect orang Tangsel. Malam autopilot bang. Nah, bener bang. Apalagi kalau kacanya hitam. Sementara di video lainnya, Marcel mengunggah momen dirinya asik bermain sepak bola bersama anak-anak di salah satu lapangan di Tangerang Selatan. Marcel pun berjanji akan memperbaiki lapangan itu jika dirinya terpilih sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan. Tim Liputan BTV. Pencalonan Marcel di Pilkada Tangerang Selatan mendapat panen dukungan dari partai politik, namun banjir kritikan dari sesama rekan komika. Lalu apa kata warga soal keputusan Marcel maju di Pilkada Tangsel? Sudah ada jurnalis Ricky Harahap dan juru kamera Gilang Rahmat di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Ricky, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Stefani dan pemirsa. Rasa-rasanya fenomena artis, seniman, kemudian juga komedian yang terjun ke politik ini sebenarnya bukan fenomena yang baru ya dalam kontestasi politik di Indonesia. Terbaru komika Marcel Widianto yang kesehariannya dekat dengan dunia komedi, humor, canda tawa ini akan maju sebagai calon wali kota Tangerang Selatan dan diusung oleh beberapa partai. Ini pun juga menuai kontroversi, menuai pro kontra dari masyarakat. Ada yang setuju, ada kemudian yang menganggap ini terlalu dini, tidak setuju, dan lain-lain. Nah, kebetulan Stefani, kami sedang berada di kawasan kota Tangerang Selatan untuk kemudian menanyakan tanggapan masyarakat, opini masyarakat kota Tangerang Selatan terkait dengan pencalonan Marcel dalam kontestasi Pilkada Kota Tangerang Selatan dalam beberapa waktu yang akan datang. Kita akan coba bertanya dengan sejumlah warga yang berada di sekitaran sini mengenai pencalonan Marcel sebagai calon wali kota. Kita coba tanya, permisi, halo Mbak, saya Ricky, jurnalis dari BTV. Kita sedang live dengan Mbak siapa? Amel. Mbak Amel, boleh minta waktunya sebentar ya? Oh, boleh. Mbak Amel, ada tahu tidak kalau Marcel Widianto maju nih sebagai calon wali kota Tangerang Selatan? Oh, tahu, saya tahu. Nah, kalau Mbak Amel sendiri melihatnya bagaimana Mbak fenomena ini? Oke, ini sebenarnya jujur aku nggak terlalu ngikutin ya. Cuma kalau akunya tuh agak shock gitu, soalnya seorang komedian itu yang bisa dibilang nggak ada background politiknya tiba-tiba maju menjadi wali kota Tangerang Selatan. Gitu sih. Tapi kalau menurut Mbak Amel sendiri sebenarnya dengan majunya Marcel ini apa yang Mbak lihat? Apakah sebenarnya tidak ada kemudian kaderisasi dari partai begitu? Apakah tidak ada kader yang lain yang bisa dicalonkan begitu Mbak? Bener sih, kayak kenapa harus Marcel Widianto? Kenapa nggak ada yang lain yang bisa dibilang yang sebelumnya ada tracker gitu, ada jejak rekam politiknya gitu. Tapi ini tiba-tiba Marcel Widianto ini nggak ada gitu. Tiba-tiba kayak apa alasan partai ini tuh mencalonkan Marcel Widianto ini gitu. Kalau Mbak Amel sendiri melihat apakah hanya sekedar popularitas saja, kemudian sosok seseorang itu bisa dicalonkan jadi calon wali kota, itu hal yang benar atau bagaimana Mbak melihatnya? Menurut aku sih ini kayak
salah sih ya, karena peralatan ini Marcel Widianto ini hanya, kalau misalnya emang dari keinginan dia sendiri mungkin hanya sekedar jabatannya dia gitu. Karena kenapa? Soalnya kelihatan dia nggak punya visi misi yang bisa memajukan kota Tangerang Selatan, ataupun kalau misalnya dia punya rencana itu pun nggak ada gitu, nggak kelihatan gitu sih. Oke, yang penting sapa aja boleh begitu ya, tapi harus punya visi misi, punya gagasan, bukan hanya sekedar komedi saja. Betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Met. Silakan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Itu salah satu tanggapan warga Stefani yang berkaitan soal pencalonan Marcel, yang ia mengatakan bahwasanya cukup kaget dengan pencalonannya, kemudian juga ia melihat ini sebuah hal yang dalam tanda kutip salah dikarenakan terlalu dini untuk mencalonkan Marcel sebagai calon wali kota. Kita coba cari warga yang lain di sebelah sini. Halo Mas, permisi. Iya. Saya Riki. Atala. Oh ya, dengan Mas Atala kita dari BTV sedang live dengan Mas Atala ya. Mas Atala, tahu tidak perihal pencalonan Marcel di Pilwakot Kota Tangerang Selatan? Tahu. Ya, kalau Mas Atala sendiri melihatnya bagaimana, Mas? Melihatnya buat saya sih agak terlalu cocok, karena Marcel sendiri kan sebelumnya tidak pernah mencalonkan untuk menjadi seperti kayak kepemerintahan gitu. Jadi menurut saya sih tidak cocok gitu. Tidak cocok. Tidak cocok. Iya. Tapi kalau Mas sendiri melihat ada 4 partai yang kemudian mencalonkan dan menyetujui, apa yang Mas lihat dari skema ini, Mas? Skema politik ini yang Mas lihat seperti apa? Untuk 4 partai sendiri sih menurut saya tidak ada masalah, tapi masalahnya di sini adalah karena Marcelnya ini yang dicalonkan gitu. Padahal menurut saya masih banyak orang-orang yang lebih cocok lah, karena backgroundnya sendiri kan mungkin hukum dan sebagainya gitu. Tapi untuk Marcel sendiri kan backgroundnya sendiri itu komedian, pelawak yang seperti itu, dan menurut saya tidak cocok aja gitu. Berarti untuk sekelas pejabat publik, wakil wali kota misalnya, itu background penting ya? Background pendidikan ataupun track record dia sebelumnya? Ya, karena untuk memberikan kepercayaan kepada warga-warga sekitar dan masyarakat seperti itu. Dengan kondisi yang dihadapi Tangerang Selatan sekarang, terus juga dengan sosok Marcel, Mas sendiri melihat ada secerca harapankah dengan pencalonan Marcel dan juga Ahmad Riza Patria ataupun paslon yang lain mungkin, Mas? Ya, untuk paslon yang lain menurut saya mungkin ada harapan, bisa lah. Tapi untuk Marcel sendiri saya tidak setuju, karena itu tadi, karena dia backgroundnya tidak cocok untuk masuk ke dunia politik. Oke, siap. Terima kasih Mas Atala atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Itu tadi Stefani tanggapan dari 2 orang warga yang pada intinya secara garis besar mereka melihat bahwa tidak cocok begitu dan tidak setuju dengan pencalonan Marcel sebagai calon wali kota, karena ini adalah posisi jabatan publik yang sedikit banyaknya mereka harus memiliki pertanggungjawaban terhadap publik, dan mereka menilai, dari warga tadi menilai bahwa penting untuk melihat track record, harus memiliki kompetensi yang cukup untuk menjadi seorang calon wali kota yang mengurusi kota Tangerang Selatan. Pada dasarnya semua warga Indonesia punya hak politik yang sama untuk dicalonkan ataupun mencalonkan diri di jabatan-jabatan publik begitu, tapi yang perlu diperhatikan melihat yang disampaikan oleh warga tadi adalah kompetensi dan juga track record untuk bisa menjadi pejabat publik, bukan hanya sebatas popularitas semata. Demikian Stefani, kami kembalikan ke studio Stefani. Terima kasih Riki Harahap dan juru kamera Gilang Rahmat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, bisakah pasangan Ariza Marcel menjawab berbagai kritikan di Pilkada Tangsel? Sudah bergabung bersama kami bakal calon wali kota Tangsel Ariza Patria, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin, dan juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Iqbal. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Baik, saya ingin ke Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, tadi di tayangan sebelum ini kita sempat menyaksikan belusukannya Marcel sekaligus untuk mendengarkan aspirasi warga Tangsel khususnya. Ada berbagai macam PR ya seperti di Tangsel, mulai dari banjir, penerangan jalan, terminal, dan masih banyak lagi. Lantas menurut Kang Ujang, bisakah Ariza Marcel ini menyelesaikan segala permasalahan itu? Pertama saya jawab dulu Mbak, gini ya, menarik di Tangsel ini. Awalnya saya banyak ditanya media gitu bahwa di Tangerang Selatan itu incumbent gitu Benyamin Daphni dan Pilar itu akan lawan kota kosong. Partai-partai akan diborong dan akan kuat. Ternyata saat ini ada penantang baru gitu. Membuat politik lebih dinamis. Ada tawaran dari berbagai macam partai, 4 partai yang sudah mengusung dan mendukung Bang Riza dan Marcel, ada 4 gitu. Nah disitulah terjadi dinamika yang menurut saya cukup baik dan cukup bagus untuk
agar ada diskursus publik diberikan ada dua katakanlah pilihan ya di Tangerang Selatan sehingga incumbent tidak melawan kota kosong itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada di Tangerang Selatan? Kalau kita bicara Bang Riza Patria, apa yang belum posisi beliau sandang gitu ya? Wakil Gubernur DKI sudah gitu. Lalu anggota DPR 2 periode gitu. Dulu ketika muda menjadi aktivis, pernah ketua KKNPI dan macam-macam. Jadi tahu persoalan-persoalan terkait dengan kemasyarakatan. Nah, saya melihat ya sosok Bang Rizanya ini punya kapasitas yang lebih bahkan dari yang lain untuk bisa memimpin suatu daerah termasuk kota Tangerang Selatan. Nah, apakah paketnya ya kan yang menjadi pertanyaan misalkan Marcelnya. Kalau menurut saya wakil itu kan mengikuti dari ketuanya. Kalau dalam undang-undang pilkada itu sangat jelas bahwa kalau wakil menjadi ya kalau bahasa kritik saya ban serep ya dalam konteks perannya lebih banyak dilakukan oleh wali kotanya, bahkan kalau di provinsi oleh gubernurnya. Tetapi dalam hal apapun saya melihat ya kalau mau berbagi peran bisa-bisa saja begitu. Saya melihat bahwa ini adalah kombinasi tawaran dari 4 partai ya untuk bisa bersaing di Tangerang Selatan. Begitu Mbak Stefani. Baik, yang jelas munculnya sosok-sosok baru ini tentunya menjadi hal yang positif ya, hal yang menyegarkan untuk pilkada di Indonesia ini. Tapi saya ingin ke Bang Riza. Bang Riza, bisa diceritakan sebenarnya kalau mundur sedikit, awal mula nama Marcel bisa akhirnya dipasangkan dengan Anda ini seperti apa? Ya memang Marcel ini adalah teman ya di Partai Gerindra yang sudah lama juga kami kenal, dan kebetulan juga Marcel anak muda, komika yang kami yakini punya potensi ke depan untuk dapat memimpin, mewakili generasi muda yang memang sebelumnya memiliki latar belakang sebagai orang dengan kekurangan begitu ya, bukan orang berada, bukan anak pejabat, bukan kaya dan sebagainya, sehingga ini dapat mewakili kelompok ya, kelompok minoritas di Tangsel, mewakili masyarakat yang marginal, mewakili masyarakat yang belum berkemampuan baik, sehingga ini bisa menimbulkan semangat baru bangkitnya warga Tangsel karena ada perwakilan sebagai wakil wali kota insya Allah nantinya, sehingga Marcel tentu bersama saya akan terus berjuang memastikan bahwa masyarakat di Tangsel termasuk yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik, belum mendapat kesehatan yang baik, belum mendapatkan pekerjaan yang baik dan penghasilan yang baik, dengan hadirnya Marcel yang mewakili mereka begitu, mudah-mudahan ini memberikan semangat bagi Marcel dan saya bahwa kita ini mewakili kelompok masyarakat yang harus kita bantu, kita dukung, kita tolong, kita perjuangkan agar ada peningkatan terkait kesehatannya, pendidikannya, lapangan pekerjaannya, penghasilan dan lain sebagainya. Jadi saya kira Marcel juga sebagai anak muda juga mewakili kelompok kaum muda atau generasi Z. Baik, Marcel mewakili tokoh muda, punya latar belakang yang inspiratif, tapi sebenarnya ada fit and proper test-nya tidak sih Bang Riza di internal Partai Gerindra sendiri? Karena kan Partai Gerindra partai yang besar, kader-kadernya banyak yang sangat berkualitas. Apakah tidak khawatir mengusung sosok yang kemudian belum punya rekam jejak, nantinya justru berdampak buruk pada citra Partai Gerindra sendiri? Iya, memang di partai semua sudah dihitung ya, dikalkulasi. Mungkin sebagian orang punya pendapat seperti itu, dirasa ada yang kurang pas ya. Tapi partai sudah menghitung, berkalkulasi. Justru sekarang kan terbalik ya. Banyak juga sekarang yang membela Marcel ya, bahwa Marcel punya komitmen yang kuat, punya kejujuran, berani mengakui kekurangan dan kesalahan. Saya kira ini sesuatu yang baik bagi kita ya. Banyak sekali pejabat, politisi, orang-orang hebat itu tidak jujur, tidak apa adanya, kemudian menutupi kekurangannya, menutupi ketidakbenaran dan sebagainya. Marcel merupakan sosok anak muda
yang mengakui dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, dan ingin maju, ingin bangkit, ingin berbuat untuk kepentingan masyarakat. Itu yang kita lihat dan kita hormati. Mudah-mudahan ini mewakili ya sebagian besar masyarakat Tangsel yang belum sejahtera, sehingga dengan hadirnya Marcel ada yang diwakili begitu di pemerintahan sebagai pemimpin, dan saya yakin juga ini akan dapat meningkatkan Marcel dan Tangsel lebih maju lagi. Seperti sekarang Marcel keliling ke daerah-daerah, ke kampung-kampung, mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat dan berkomitmen untuk membantu masyarakat Tangsel. Baik, Bang Iqbal, kalau PKS bagaimana nih? Akan bergabung dengan poros Rizal Marcel atau punya kandidat lain di Pilkada Tangsel? Ya, untuk Tangerang Selatan sampai saat ini kami belum memastikan, belum memutuskan, tetapi sudah ada tim yang membahas, yang memantau, karena memang Tangerang Selatan ini daerah penyangga ya. Saya kira memang daerah yang cukup penting, apalagi di sana ada banyak kampus ya. Ya, ada Muhammadiyah Jakarta, ada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tentu saja memang ini memerlukan sosok pemimpin yang kita anggap nanti bisa juga memiliki perhatian kepada dunia pendidikan. Samping itu juga memang Tangerang Selatan seperti Bang Riza bilang, memang ini daerah-daerah yang memang masih banyak masyarakat-masyarakat yang memerlukan dukungan dari pemerintah. Dan Marcel mungkin dianggap mewakili. Tapi kami saat ini PKS masih belum memutuskan untuk Tangerang Selatan. Kami masih sedang mengkaji dan mungkin dalam minggu depan sudah ada keputusan. Jadi untuk Tangerang Selatan saya kira kami juga sedang mengkaji siapa yang akan diputuskan. Jadi belum memutuskan ya akan bergabung atau akan memunculkan sosok baru. Karena kan PKS juga punya kader yang juga komedian, misalnya Narji begitu. Apa tidak ingin mungkin mengusung untuk menyaingi elektabilitas Marcel begitu di Tangsel, Bang Iqbal? Ya, ada banyak masukan dari tokoh-tokoh ya, khususnya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Tentu saja kami sekarang ini masih mendengarkan aspirasi ya. Karena memang untuk di Tangerang Selatan ini memang sejak lama ini memang incumbent selalu berkuasa. Tentu saja kami berusaha mencoba, setiap pemilu kami berusaha mencoba melakukan upaya untuk memenangkannya. Jadi kami bukan diam-diam saja, artinya PKS selama ini memberikan perlawanan kepada incumbent. Ya. Dan kami tentu saja berharap kali ini juga bisa mendapatkan kesempatan berkontribusi untuk kemenangan di Tangerang Selatan ini. Baik, saya ingin kembali ke Kang Ujang. Kang Ujang, memang di awal kan banyak yang meragukan ya Marcel akan benar-benar diusung. Bahkan banyak juga yang mengira ini gimmick atau bukan. Tapi ternyata sekarang pun sudah ada 4 partai politik yang memberikan dukungannya kepada Marcel. Ada Gerindra, ada PSI, Nasdem, dan Demokrat. Anda melihatnya apa yang membuat 4 partai politik ini akhirnya memberikan dukungannya kepada Marcel? Apakah ini bagian dari komunikasi yang dibangun Partai Gerindra atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, ini soal kelincahan Partai Gerindra ya dalam menawarkan sosok Bang Riza Patria dan Marcel. Tentu ya kita tidak tahu pembicaraan di belakang layar terkait dengan 3 partai lainnya ya. Artinya Gerindra dengan 3 partai lainnya. Tentu ada kesepakatan-kesepakatan yang tidak kita pahami. Tetapi dalam konteks ada dukungan dari 4 partai itu yang membuktikan bahwa Gerindra serius gitu. Bang Riza dan Marcel juga serius untuk bisa berkompetisi dan untuk bisa memenangkan pertandingan. Bagaimana kita lihat pilkada yang lalu gitu ya, melawan Saras, ponakannya Pak Prabowo, sang incumbent itu, lalu melawan juga anaknya wakil presiden, menang begitu. Oleh karena itu, apakah tawaran Bang Riza Patria dengan Marcel ini mampu menaklukkan sang incumbent itu? Ini menjadi penting. Tadi Bang Iqbal sudah katakan PKS pun akan menaklukkan ya kita tunggu, dan itu menjadi sebuah kompetisi yang sehat untuk bisa menawarkan ya visi misi yang baru ya dari pasangan Bang Riza dengan Marcel. Nah, soal kenapa partai-partai itu juga mendukung, tentu ada kalkulasi yang rasional, ada kalkulasi objektif dan subjektif. Tentu objektifnya mungkin ada sosok Bang Riza yang sudah berpengalaman yang mampu ditawarkan kepada masyarakat Tangerang Selatan. Ya subjektifnya mungkin ya bahwa dengan kepopuleran Marcel gitu, seorang komika, ini kan menjadi penting gitu untuk ditawarkan kepada masyarakat Tangerang Selatan.
Tetapi memang bukan hanya kepopuleran. Biasanya tokoh-tokoh yang sukses itu siapapun ya, baik penyanyi gitu ya, komika, apapun itu biasanya punya kecerdasan sendiri. Kalau sudah sukses itu, apapun itu kecerdasannya. Kita tidak bisa memandang remeh-temeh ya siapapun yang misalkan sukses dalam skala nasional maupun internasional, pasti punya kelebihan. Ya, tetapi memang ya kekurangannya memang belum berpengalaman saja. Saya mengkalkulasi ya tentu ini tadi pertarungan yang menarik yang ditawarkan oleh Gerindra dengan paket koalisinya. Kita tunggu nanti PKS ada di mana, apakah membuat blok sendiri ataukah mendukung pasangan Bang Riza dengan Marcel. Kita tidak tahu. Dan kita menyaksikan bahwa episode di Tangsel ini menarik dinamikanya karena tadi saya meyakini bahwa ini wilayah yang strategis dan perlu dibangun untuk kepentingan bukan hanya untuk masyarakat warga Tangsel tetapi dalam kepentingan untuk membangun Indonesia ke depan begitu. Baik, Bang Riza, tentunya pencalonan Marcel kita tahu menimbulkan berbagai respon ya di media sosial. Panen dukungan tapi juga banjir kritik, termasuk dari rekan sesama komika sendiri. Banyak juga yang mengkritik langkah Marcel mencalonkan diri di Pilkada Tangerang Selatan. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Riza? Ya nggak apa-apa, saya kira kritik dari teman-teman termasuk dari komika sebagai satu masukan dan evaluasi seperti yang disampaikan Marcel. Kita terima berbagai kritik dan masukannya dan mudah-mudahan ini justru dapat meningkatkan ya kami untuk dapat bekerja lebih baik lagi ya. Justru banyaknya kritik di awal ini menjadi obat bagi kami untuk berbuat lebih baik lagi, untuk terus lagi keliling menemui warga, mendengarkan aspirasi keluhan masyarakat dan bagaimana memenuhi kebutuhan dan memenuhi apa yang menjadi harapan, mimpi, dan cita-cita masyarakat itu sendiri. Jadi kritik-kritik ini kami terima sebagai sebuah masukan agar kami bisa lebih baik lagi. Begitu juga bagi Marcel, seperti sampaikan Marcel, terima kasih kritiknya, kata Marcel, kita akan jadikan evaluasi, jadikan masukan, dan juga agar kita bisa lebih baik lagi. Jadi saya kira tidak ada masalah bagi kami bersyukur semakin banyak yang memberi perhatian, tentu ini menunjukkan semakin banyak juga harapan dari masyarakat agar Tangsel lebih baik dan kami akan berbuat lebih baik dari harapan masyarakat. Seperti tadi sampaikan, jujur jauh lebih baik ya, apa adanya jauh lebih baik daripada kita merasa baik tapi ternyata tidak baik. Jadi Marcel mewakili generasi muda yang jujur, generasi muda yang apa adanya, generasi muda yang terpinggirkan, termarginalkan, generasi muda yang masih sulit, dan sekarang Marcel bangkit dan ingin maju bersama warga Tangsel. Baik, Bang Riza, tapi sejauh ini apakah akan ada dalam waktu dekat partai politik yang akan kembali bergabung atau sudah cukup dengan 4 partai politik yang ada saat ini? Alhamdulillah sudah 5 yang bergabung, bukan 4 ya. Dan insya Allah akan bertambah lagi. Saya tidak ingin mendahului, nanti biar disampaikan ketika sudah diberikan ya, rekomendasi dari partai politik lainnya. Insya Allah akan tambah lagi partai-partai yang akan bergabung bersama kami, Ariza Marcel di Kabupaten Tangerang Selatan. Insya Allah nanti Tangsel keren, Tangsel maju, kita akan berbuat yang baiklah bagi seluruh warga Tangsel. Jadi bagi kami sekali lagi kami berterima kasih kepada partai-partai yang telah memberikan rekomendasi bagi saya Ariza bersama Marcel untuk menjadi calon kepala daerah wakil wali yaitu calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan. Insya Allah amanah ini dan amanat ini akan kami gunakan, akan kami pergunakan, akan kami kampanyekan dan perjuangkan untuk kemenangan wali kota dan wakil wali kota Tangsel yang nanti akan menjadikan Tangsel keren, Tangsel maju, dan kami akan berbuat yang baik bagi seluruh warga Tangsel. Bang Riza, kami ingin sekaligus mengonfirmasi karena informasi terakhir yang kami terima ada 4 partai politik yang sudah memberikan dukungannya. Ada Gerindra, PSI, Nasdem, dan Demokrat. Sudah ada tambahan satu lagi artinya, Bang Riza? Ya, sudah ada tambahan satu lagi dan akan tambah lagi. Baik, belum bisa diumumkan siapa yang bertambah ini, Bang Riza? Ya nanti dulu. Oke, baik Bang Iqbal, sejauh ini kan yang sudah mengumumkan begitu ya akan berada di luar koalisi Ariza Marcel adalah Golkar dan PDIP. Sudah ada komunikasi mungkin dengan PKS untuk di Tangerang Selatan khususnya? Ya tentu saja dengan Bang Riza kita sudah komunikasi ya dengan banyak pihak ya, termasuk partai-partai yang saat ini juga berada di dalam incumbent. Dan jadi kami memang saat ini sudah pada tahap akhir final ya, tinggal
memutuskan, tetapi tadi nanti kita lihat hasilnya seperti apa, karena di PKS itu ada tim penilai independen yang dibentuk dan juga akan diputuskan oleh Dewan Pimpinan tingkat pusat. Yang ini terjadi dari Ketua Majelis Syuro, Presiden Partai, Wakil Ketua Majelis Syuro, dan perwakilan Majelis Pertimbangan, Dewan Syariah. Tentu saja ini menjadi tensi khusus bagi pimpinan. Karena Tangerang Selatan ini daerah yang bagi PKS cukup penting. Dia sebagai penyangga Jakarta, dan tentu saja memang dari segi demografi Tangerang Selatan ini juga memiliki keunikan dan keragaman. Ini dinamis lah ya. Daerah perumahan, daerah pemukiman, sama seperti Depok, sama seperti Tangerang, sama seperti Bekasi. Jadi memang ini daerah yang penting, tentu saja PKS harus mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat dan tokoh. Tidak mau terburu-buru begitu ya Bang Iqbal? Iya. Baik, terakhir Kang Ujang, prediksi Anda akan ada berapa poros untuk di Pilkada Tangerang Selatan? Saya melihatnya ya 2 lah, paling banyak 3. Tapi tadi PKS juga menjadi penentu ini dalam konteks persaingan. Jadi saya melihatnya sih kelihatannya head to head ya. Ya tapi kalau tidak ya bisa 3. Saya melihatnya ya semua masih dinamis, masih jalan, masih mengkalkulasi. Tapi kalau Bang Riza bertambah partainya ya kemungkinan bisa 2 begitu. PKS akan menjadi penentu ya, Bang Iqbal, kita tunggu bersama. Terima kasih Kang Ujang, Bang Iqbal, Bang Riza sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Semoga sukses selalu tentunya juga untuk Bang Riza untuk mencalonannya. Terima kasih.